Morning children, how are you today? Semoga anak-anak yang masih belajar dari rumah tetap sehat ya. Semangat dalam belajar. Oke, tadi anak-anak kelas 4 sudah ulangan ya, tematik 4E. Nah, ini kita akan belajar tematik 4F dalam bentuk video. Di sini Miss Maria akan jelaskan tentang daur hidup hewan ya di subtema 1. Oke, kita lihat bersama-sama apa itu daur hidup hewan. Oke, tematik 4F, subtema 1, judul tentang daur hidup hewan. Oke, kita harus tahu dulu apa itu pengertian daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah tahap perkembangan hewan sejak menetas atau lahir itu sampai dewasa, ya, berarti proses hidup. Mungkin ini anak-anak kelas 4 sudah belajar di kelas 3 ya, tapi di kelas 4 ini akan lebih jelas lagi. Oke, itu daur hidup hewan. Lihat yang berikut. Nah, daur hidup hewan ini ada hewan yang mengalami daur hidup tapi tidak mengalami metamorfosis. Ya, ada juga yang mengalami metamorfosis. Ya, daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Oke, untuk lebih jelas hewan apa saja yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis, kita lihat slide berikut. Oke, hewan yang daur hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Yang pertama adalah hewan mamalia atau hewan menyusui. Contohnya kucing, kuda, sapi, kerbau, masih ada lagi yang lain. Yang kedua adalah hewan reptil atau binatang melata. Contohnya ular, kadal, cicak, masih banyak lagi yang lain. Ya, yang ketiga adalah ikan atau Pisces ya. Ikan ini pasti ada ikan air tawar dan ikan air asin. Ya. Terus yang berikut adalah unggas, unggas atau burung pedaging. Nah, di sini unggas itu ada ayam, bebek, burung. Nah, unggas ini dibagi atas dua ya. Ada unggas yang bisa terbang dan unggas yang tidak bisa terbang. Kalau unggas yang bisa terbang itu contohnya burung. Ya, kalau unggas yang bisa terbang ya, kalau yang tidak bisa terbang kita sudah tahu seperti ayam, bebek, entok. Nah, itu walaupun dia hewan unggas bersayap tapi dia tidak bisa terbang seperti burung. Oke, sampai di sini anak-anak sudah mengerti ya. Ini hewan yang mengalami daur hidup tapi tidak mengalami metamorfosis. Oke, kita lihat contoh-contoh hewannya. Yang pertama ya. Nah, ini kucing ya. Nah, gambarnya. Terus yang kedua, kadal. Tiga, ini ikan air tawar ya. Nah, contoh ikan gurame, ikan mas, ya itu contoh ikan air tawar. Terus yang berikut ini ikan air laut ya, air atau air asin ya. Terus burung ya, tadi atau unggas yang bisa terbang. Yang berikut ini bebek atau ayam yang unggas yang tidak bisa terbang. Walaupun dia punya sayap tapi tidak bisa terbang. Oke, itu tentang daur hidup hewan yang tanpa metamorfosis atau tidak melalui metamorfosis. Nah, pasti anak-anak akan tanya, Miss, kenapa hewan-hewan ini tidak mengalami metamorfosis? Nah, jawabannya adalah hewan itu tahap pertumbuhan pada makhluk hidup ini yang tidak mengalami metamorfosis dari bayi atau telur hingga dewasa tanpa mengalami perubahan bentuk yang mencolok ya. Beda dengan kalau nanti kita lihat metamorfosis. Kalau di sini contoh kucing baru lahir bentuknya sama dengan induknya. Atau ayam baru lahir beda hanya di telur, terus bentuk anak ayam sama dengan induknya ya. Atau ikan ya, ada telur terus jadi anak ikan bentuknya hampir sama dengan dewasa ya, atau mungkin reptil seperti itu. Makanya kenapa hewan ini tidak mengalami metamorfosis, karena bentuknya tidak mencolok dari mungkin dia baru menetas ya, masih dari kecil itu tidak terlalu mencolok dengan bentuk induknya. Itu alasannya. Oke, terus yang berikut kita masuk ke daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Ya. Harus tahu dulu apa itu metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada makhluk hidup selama hidupnya. Ya, dia ada proses bentuknya dari kecil sampai dewasa itu ada proses bentuknya. Nah, metamorfosis ini dibagi atas dua ya.
Yang pertama, metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk melalui tahapan pupa. Pupa itu nama lainnya kepompong. Ya, dari kecil hingga dewasa bentuknya sangat berbeda. Ya, itu metamorfosis sempurna. Terus kalau metamorfosis tidak sempurna, itu adalah perubahan bentuk melalui tahapan nimfa. Ya, nimfa itu hewan muda yang bentuk hampir sama dengan induknya. Nah, ini dari kecil hingga dewasa tuh bentuknya hampir serupa atau mirip ya. Serupa itu sama dengan mirip dengan induknya. Oke, kita bahas yang pertama dulu tentang metamorfosis sempurna. Nah, kita harus tahu dulu contoh-contoh metamorfosis sempurna atau hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu apa saja. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah kupu-kupu. Pasti anak-anak sudah tahu ya. Nah, anak-anak bukan hanya tahu hewannya, tapi harus tahu prosesnya ya atau daur hidupnya. Nah, di sini ada yang paling pertama adalah pasti telur ya. Ini yang di daun ya, telur. Setelah jadi telur, dia akan jadi ulat ya. Ulat atau nama lainnya larva ya. Dari ulat, larva, terus dia masuk proses yang berikut pupa atau kepompong ya. Dari pupa dan kepompong sudah selesai itu dia masuklah ke kupu-kupu dewasa ya. Nah, itu proses hidup atau daur hidup dari kupu-kupu. Oke, itu contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama adalah kupu-kupu. Oke, yang berikut. Kedua adalah katak. Ya, katak ini yang pertama pasti sudah tahu ya, telur. Telur, terus yang berikut berudu. Ya, berudu atau kecebong. Yang berikut ya, setelah berudu dia akan mengalami katak muda. Ya, katak muda yang masih ada ekornya di belakang. Setelah katak muda dia akan menjadi katak dewasa. Ya, pasti bentuknya berbeda kan? Ya, dari telur, berudu, katak muda, katak dewasa bentuknya berbeda. Makanya disebut dengan metamorfosis sempurna. Oke, yang berikut adalah nyamuk. Ya, nah, nyamuk paling pertama itu ya pasti dengan telur. Ya, setelah telur dia akan menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk. Ya, jentik-jentik nyamuk yang ada di air ya. Setelah jadi jentik-jentik nyamuk, dia akan menjadi pupa. Pupa itu nama lainnya kepompong juga ya. Setelah menjadi pupa, dia akan menjadi nyamuk dewasa. Ya. Terus yang berikut adalah semut. Ya, semut ini termasuk metamorfosis sempurna. Ya, semut sama ya, telur, larva atau ulat, terus pupa atau kepompong, terus jadi semut dewasa. Yang berikut lagi adalah lebah. Nah, lebah ini juga termasuk metamorfosis sempurna. Anak-anak harus tulis ya metamorfosisnya, tahap-tahapannya. Nanti Miss Maria akan tanya ya. Dari telur, larva, pupa, ya, atau lebah dewasa. Lebah dewasa itu nama lainnya dengan imago. Ya. Yang terakhir adalah lalat. Ya, nah, lalat ini juga termasuk metamorfosis sempurna. Ya, telur, belatung, setelah belatung dia akan menjadi pupa, setelah pupa dia akan menjadi lalat dewasa. Oke, ini ada 6 contoh ya. Kalau mungkin dalam buku adanya hanya 1 atau 2, di sini Miss Maria kasih contohnya ada 6 ya. Sehingga kalau Miss Maria tanya, anak-anak sudah mengerti. Dan ini tahap-tahapannya boleh ditulis di buku PS-nya ya. Oh, pertama lalat, tahapnya apa saja? Katak, tahapnya apa saja? Kupu-kupu, ya, semut, lebah, dan nyamuk. Oke, itu adalah tahap-tahap dari metamorfosis sempurna. Karena di subtema 1 kita hanya belajar daur hidup hewan dan contoh-contohnya, terus metamorfosis sempurna dan contoh-contohnya. Oke. Ya, itu tentang metamorfosis dan daur hidup hewan. Semoga anak-anak bisa mengerti ya apa penjelasan Miss. Kalau di dalam buku tidak ada, ya, kalau tidak ada dalam buku, mohon ditulis. Ya, nanti pembelajaran berikutnya Miss Maria akan tanya. Ya, hari ini tidak ada tugas karena kalian sudah tadi ulangan ya, 60 menit, 10 menitnya nonton video subtema 1 tematik 4F. Oke, semoga anak-anak tetap sehat, tetap jaga kesehatan ya, walaupun masih di rumah, belajar dari rumah.
tetap mengikuti pembelajaran walaupun melalui video. Tuhan Yesus memberkati.